guys, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih ya sudah mampir di channelku Story Movies. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Dalam kesempatan kali ini, aku akan membahas alur cerita yang berjudul Enola Holmes. Film ini tentang detektif muda yang sangat berbakat. Enola Holmes yang diperankan oleh Millie Bobby Brown, Sherlock Holmes yang diperankan oleh Henry Cavill, Mycroft Holmes yang diperankan oleh Sam Claflin, dan Viscount Tewkesbury yang diperankan oleh Louis Patrick. 1884, Ibu Enola memberikan nama Enola yang dibalik sendiri karena ibunya yakin jika Enola akan menjadi anak yang mandiri. Ayah Enola meninggal saat dia masih kecil, dan tak lama kemudian kakaknya pun pergi meninggalkannya. Enola tinggal bersama ibunya dan ibunya mengajar banyak hal tentang sains, membaca, olahraga, bela diri, dan menyamar. Namun ada sesuatu yang disembunyikan oleh ibunya. Pada saat Enola berumur 16 tahun, ibunya menghilang. Enola menunggu ibunya sampai malam hari, namun ibunya tidak kembali. Sebelum menghilang, ibunya sempat memberikan hadiah. Enola terburu-buru menjemput kakaknya. Sampai di stasiun kereta, kakak Enola adalah Mycroft dan Sherlock. Sherlock Holmes adalah seorang detektif muda yang terkenal. Dia sangat berbakat, dia bisa menembak, ahli pedang, petarung, petinju handal, dan masih banyak lagi. Namun mereka tak mengenali Enola karena penampilannya yang sangat berantakan. Kakaknya pun terkejut melihat rumah Enola yang tak terawat. Saat masuk ke dalamnya pun tetap sama, sangat berantakan. Enola pun menjawab jika dia sering bermain tenis di dalam rumah sehingga menghancurkan benda-benda di sekitarnya. Namun kakaknya pun bertanya apakah Enola diberi pendidikan. Enola pun menjawab ibunya mengajarinya banyak hal dan dia sangat menyukainya. Mycroft ingin menyekolahkan Enola di sekolah kepribadian di mana kepala sekolahnya adalah teman Mycroft. Dia adalah Miss Harrison. Saat itu Enola pun diukur dan Enola tidak suka. Enola yang tidak suka pun mengejek sekolah Miss Harrison sehingga Miss Harrison menampar Enola. Enola pun memohon kepada Sherlock untuk menjadi walinya. Namun Sherlock tidak bisa karena dia bukan anak pertama. Saat Enola sendiri, Sherlock pun mendekati Enola dan tidak sengaja Enola menjatuhkan gambar karikaturnya. Sherlock tertawa melihatnya karena itu adalah gambar Mycroft. Ingat, jika Enola memiliki mainan dari biji pinus yang diberi nama Dust, seperti nama anjing Ratu Victoria, dan juga Sherlock ingat jika dia tidak menyukai memakai celana dalam. Pada malam harinya, Enola membuka hadiah pemberian ibunya, dan dia menemukan pesan di sana. Pesan itu adalah, Enola, lihatlah bunga kisanku. Enola mencari bunga kisan ibunya, namun dia tidak menemukan apapun di sana, dan dia pun ingat tentang lukisan bunga kisan ibunya. Dan dia membuka lukisan itu. Dia pun menemukan uang dan surat di dalamnya. Surat itu bertuliskan, masa depan kita ada di tangan kita. Enola mengambil baju kakaknya, dan dia pun pergi untuk mencari ibunya. Mycroft terkejut melihat Enola tidak ada di kamarnya. Kereta, dia melihat tas yang bergerak, ternyata itu adalah seorang pemuda. Pemuda itu bernama Viscount Tewkesbury. Enola menyuruh Viscount keluar.
Viscount kembali dan dia bilang orang itu memeriksa di seluruh tempat dan meminta bantuan Enola. Namun Enola tidak menghiraukannya. Enola pergi dan berpapasan dengan pembunuh bayaran itu. Viscount berteriak dan Enola menolong Viscount. Enola memukul orang itu dan menyelamatkan Viscount. Pembunuh bayaran itu pun mencari Viscount. Mereka pun bersembunyi di luar kereta. Viscount yang awalnya takut dan pun mencoba untuk memberanikan diri. Saat pembunuh bayaran itu menangkap Viscount, Viscount pun terjun bersama Enola. Viscount bertanya, "Siapa namamu?" Enola menjawab, "Enola Holmes." Dan dia teringat dengan Sherlock Holmes. Dan Enola pun menjawab itu adalah nama samarannya. Dan Viscount sangat pandai dengan tumbuh-tumbuhan. Mushrooms! Agaricus lanapes. Enola menyarankan Viscount untuk menyamar. Ternyata ayah Viscount telah meninggal. Enola bilang jika dia ingin dimasukkan ke sekolah kepribadian. Dia pun bertanya sebaliknya kepada Viscount. Viscount pun menjawab jika dia tidak ingin menjadi tentara seperti pamannya. Enola memotong rambut Viscount. Sampailah mereka di London dan mereka pun berpisah. Enola pun masuk ke dalam butik di sana. Di sana dia bertemu dengan pemilik butik. Pemilik butik itu merendahkan Enola karena penampilannya yang seperti itu. Namun pada saat itu Enola pun mengeluarkan uang. Serentak orang itu pun terdiam dan Enola menjadi cewek yang sangat cantik. Sampailah di penginapan Enola, namun tidak sesuai dengan ekspektasinya. Dia pun mengirimkan pesan di surat kabar, berharap ibunya mengetahuinya. Enola mencari alamat teman ibunya, dan dia pun bertemu dengan Edith. Edith adalah guru dan teman ibunya. Enola ingat pada saat ibunya berdiskusi, Edith ada di sana. Dan Enola ingat tentang Ellie Houseman, yang juga dibalik Limehouse Lane. Enola menemukan markas ibunya dan dia melihat banyak sekali benda-benda berbahaya di sana. Enola menemukan koran bertuliskan bom orisinil dan Enola tidak tahu apa rencana ibunya. Saat dia pergi dari tempat itu, ada seseorang menariknya dan menunggu air dan bertanya di mana markas. Enola tidak mengerti apa maksudnya. Enola menjawab jika dia berpisah dengannya. Enola berpura-pura mati dan menyerang orang itu. Perkelahian pun terjadi antara Enola dan orang itu. Tanpa sadar, pembunuh bayaran itu masuk ke markas ibu Enola. Saat orang itu menusuk Enola, Enola tidak terluka karena dia memakai pakaian terbuat dari bambu. Enola membawa ledakan dari tempat itu dan dia pun pergi dari sana. Enola datang ke rumah Viscount dan dia menyamar menjadi seorang janda. Enola mengaku jika dia adalah asisten Sherlock Holmes. Namun ada seseorang yang berkata jika Sherlock Holmes selalu mengerjakan pekerjaan sendiri dan mereka pun diusir dari sana. Enola mendekati tukang kebun di sana dan dia menyamar menjadi tukang kebun. Mycroft bertemu dengan temannya di tempat cukur dan bertanya tentang Enola dan meminta temannya untuk menemukan Enola. Enola menemukan tempat rahasia Viscount dan dia langsung ke sana. Enola menemukan buku Viscount. Saat sedang asik memeriksa, tiba-tiba Enola dikagetkan dengan kedatangan nenek Viscount. It's not as stable as you... Name was May. Nenek Viscount bercerita jika Viscount itu seperti ayahnya menyukai hal baru. Sedangkan neneknya tidak menyukai hal itu. what could be. I suspect my grand... Enola menemui Viscount di pasar. Dan Viscount berpikir jika Enola meminta imbalan dari keluarganya untuk menemukan dia. Bahkan Enola pun tidak mengetahui hal seperti itu. Enola mengajak Viscount ke penginapannya. Enola mengumpulkan banyak koran, dia berharap ada pesan dari ibunya. Saat Viscount menatap Enola, Enola tidak menyukainya. Enola bilang jika orang tua Viscount selalu memilih seseorang yang seharusnya detektif malah
pembunuh bayaran. Tiba-tiba ada seseorang di balik pintu. Enola dengan sigap menyerang orang itu. Enola menyuruh Viscount pergi dari tempat itu dan merelakan dirinya ditangkap oleh orang itu. Mycroft meminta uang Enola dan Enola pun memberikannya. Enola dikirim di sekolah kepribadian Miss Harrison dan dia pun diajari cara tertawa, berjalan, menyulam, dan makan. Saat temannya menertawainya, Enola membuat baju temannya kotor. Miss Harrison bercerita jika ibu Enola adalah teman lamanya. Enola bertemu dengan Sherlock, dan dia bertanya apakah Sherlock menemukan ibunya, namun Sherlock belum menemukan ibunya. Sherlock percaya jika Enola akan menjadi detektif yang hebat. Dangle your feet in the water in order to attract the sharks. Sherlock memberikan mainan Enola saat dia masih kecil. Enola mendapat kiriman. Kiriman itu bergerak. Ternyata di dalamnya adalah Viscount. Mereka pun berpelukan. Viscount datang untuk membantu Enola pergi dari tempat itu dengan cara masuk ke dalam peti kotak. Saat Viscount hampir sampai ke pintu keluar, tiba-tiba Miss Harrison ada di sana. Viscount bilang itu untuk kepala sekolah dan Miss Harrison bilang dialah kepala sekolahnya. Saat Miss Harrison ingin membukanya, Viscount mencegahnya dan dia mengatakan jika paket itu dari Mycroft. Enola pergi dari tempat itu menggunakan kendaraan Miss Harrison. Enola memiliki rencana yaitu ke rumah Viscount. Karena Enola sadar jika Viscount akan menjadi anggota dewan dan jika dia gagal maka pamannya akan menjadi anggota dewan. Mereka pun berusaha untuk menghentikan kejahatan pamannya. Sampailah di rumah Viscount. Saat dia masuk, tidak ada seorang pun di sana. Dia mencari ibunya. Tiba-tiba ada orang yang menembaki mereka. Dan mereka pun bersembunyi. Ternyata orang itu adalah pembunuh bayaran. Saat pembunuh bayaran itu ingin menembak Viscount, Enola sigap mencekiknya. Dan terjadilah perkelahian antara Enola dan pembunuh bayaran. Saat pembunuh bayaran itu ingin membunuh Enola, Viscount menolong Enola. Pembunuh bayaran itu ingin membunuh Viscount menggunakan tali. Saat Enola putus asa, dia teringat ibunya dan menolong Viscount. Dengan Jurjitsu, pembunuh bayaran itu terjatuh dan kepalanya terbentur. Mereka pun selamat dari pembunuh bayaran. Enola bertanya, "Kau bekerja untuk siapa?" Dan orang itu menjawab Inggris. Dan orang itu pun meninggal. Tiba-tiba nenek Viscount ada di sana. Viscount bertanya di mana ibunya, dan nenek menjawab di London, sedang mencari Viscount. Neneknya bilang jika mereka tidak mengerti dan menembak Viscount. Saat ingin menembak Enola, pelurunya habis. Enola mendekati Viscount dan dia pun menangis. Viscount pun sadar. Dan ternyata dia memakai baju besi. Your time is over. Saat Sherlock menjelaskan ke Lestrade tentang kejahatan neneknya Viscount, Wanted. The boy I deduced would not. Or would his father have? Yes, he wasn't in the country when the boy's father was killed. ternyata Enola sudah menyelesaikan kasus tersebut. Sherlock sangat senang mendengarnya. Enola menemui Viscount di gedung pemilihan suara, dan Enola mengatakan selamat kepada Viscount. Viscount meminta Enola untuk tinggal bersamanya, namun Enola menolaknya. Viscount
mencium tangan Enola. Enola pergi dari tempat itu. Saat Enola membaca koran, dia menemukan pesan dari ibunya, yaitu temui aku di Royal Academy. Namun dia tahu jika pesan itu adalah dari kakaknya Sherlock, karena Royal Academy tidak melibatkan wanita. Enola menyamar menjadi tukang koran. Sherlock bilang jika dia ingin menjadi wali Enola. Sherlock menemukan mainan Enola, dan dia tahu jika Enola ada di sana, tapi tidak ingin bertemu dengannya. Sherlock tahu jika adiknya menyamar menjadi tukang koran, namun dia berusaha untuk tidak menghiraukannya. Saat Enola pulang ke penginapannya, dia bertemu dengan ibunya. Ibunya bilang ibunya harus pergi, dan ibunya sangat mencintai Enola. Dan ibunya tahu tentang kasus yang dipecahkan oleh Enola. Mereka pun berpelukan. Dan ibunya bilang, jika kau membutuhkan ibu, ibu akan mencarimu. Dan ibunya pergi meninggalkan Enola. Enola memperkenalkan dirinya yang dibalik sendiri. Dia ingin menemukan kebebasannya, masa depannya, tujuannya, dan dia seorang detektif, pengurai sandi, dan penemu jiwa yang hilang. Hidupku adalah milikku dan masa depan ada di tangan kita. Pun berakhir. Begitulah kisah Enola Holmes, seorang detektif muda yang berbakat. Jika kalian suka, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe agar aku giat untuk merekap alur cerita selanjutnya. Dan terima kasih ya untuk yang sudah nonton. Terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa. Adios.